Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah spiritualitas. Hari ini akan mempresentasikan mengenai pengaruh nilai agama terhadap etika sosial dalam perspektif agama Islam. Yang pertama, di sini ada outline-nya. Apa itu etika sosial? Bagaimana nilai agama mempengaruhi etika sosial? Dan apa tantangan dalam keterkaitan agama dengan etika sosial? Oke, yang pertama mengenai apa itu etika sosial. Menurut Durkheim memandang etika sosial sebagai fondasi integrasi sosial. Menurut dia, norma dan nilai moral dalam masyarakat berfungsi untuk menciptakan solidaritas sosial. Dan Durkheim juga percaya bahwa etika sosial membantu mengatur perilaku individu agar sesuai dengan kebutuhan kolektif masyarakat. Durkheim punya quotes di sini. Moral rules are essential for social cohesion and prevent society from disintegrating into chaos. Atau artinya, aturan moral sangat penting untuk kohesi sosial dan mencegah masyarakat terpecah dalam kekacauan. Next. Nah, ciri-ciri dari etika sosial yang pertama bersifat kolektif, yaitu menitik beratkan pada hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua berbasis nilai, jadi mengacu pada norma-norma adat atau kebiasaan-kebiasaan yang diterima oleh komunitas tertentu. Yang ketiga bersifat dinamis, yaitu dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Yang keempat mendorong tanggung jawab atau menekankan kewajiban individu terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya. Next. Kemudian tujuan dari etika sosial yang pertama adalah meningkatkan solidaritas sosial untuk mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang kedua adalah mengurangi konflik untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan, juga tentunya kedamaian. Dan yang terakhir menciptakan harmoni, menyelaraskan kepentingan individu dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibahas oleh Reva. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih nilai agama mempengaruhi etika sosial. Yang pertama itu alasannya itu contohnya ya, kita ambil contohnya ini agama Islam. Nah, agama Islam itu agama mayoritas. Nah, karena agama Islam itu agama mayoritas di Indonesia, jadi banyak etika sosial yang beredar di masyarakat itu berkiblat pada ajaran agama Islam. Lalu yang kedua itu Pancasila. Nah, adanya pengaruh Pancasila, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana aturan agama itu di Indonesia ini dikonsiderasi sebagai hal yang penting. Dan yang ketiga itu ada tokoh agama, yang dimana pengaruh tokoh agama yang kental, khususnya nih di dalam Islam, di kalangan ulama, syekh, ustaz, itu tuh banyak penganut Islam tuh yang percaya sama mereka. Next. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bagaimana Islam mempengaruhi etika sosial di masyarakat sebagai agama mayoritas. Nah, dengan begitu banyaknya penganut, contoh di Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan penganut agama Islam terbanyak, yang dimana dengan mayoritas ini, dominasi agama ini, masyarakat yang dominan itu memiliki kesempatan untuk mengatur stigma yang tersebar di masyarakat. Nah, jadi itu nantinya akan menjadi standarisasi general berdasarkan Islam. Karena dominasi agama Islam tersebut, maka terjadi generalisasi standar-standar norma di masyarakat berdasarkan agama Islam. Selanjutnya ada tantangan dalam keterkaitan agama dengan etika sosial dalam perspektif agama Islam. Dalam konteks hubungan antara agama Islam dan etika sosial, tantangan dapat dipahami sebagai berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, yang menghalangi upaya untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama ini tantangan sosial dan kultural. Di masyarakat majemuk, penerapan etika Islam tidak bisa terlepas dari interaksi dengan nilai-nilai sekuler dan agama lain. Islam memandang etika sosial sebagai bagian integral dari tauhid. Namun, menerapkannya dalam kerangka politik dan budaya sekuler menimbulkan dilema. Yang kedua, tantangan kesetaraan gender dan HAM. Respon fikih klasik terhadap isu-isu gender seperti hak waris, kesaksian, dan kepemimpinan perempuan kadang bertabrakan dengan standar HAM internasional. Meski banyak ulama modern berupaya menafsirkan
seperti privasi, keadilan algoritmik, dan manipulasi informasi. Islam sebagai tradisi etis universal perlu menerjemahkan prinsip syariah. Oke, sekian pesan dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf dan